Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta taufiknya kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Mudah-mudahan ibadah maghrib yang sudah kita tunaikan secara berjamaah diterima sebagai amal saleh oleh Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah kita diberikan pula semangat untuk duduk sejenak di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa ikhlas dalam duduk di majelis ilmu itu, karena fadilahnya sungguh sangat luar biasa. Majelis ilmu berarti adalah wasilah untuk belajar, dan belajar itu sendiri hukumnya adalah wajib. Dalam hadis dikatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Menuntut ilmu di sini salah satu caranya adalah duduk di majelis ilmu. Berarti kita melaksanakan perintah agama, dan itu artinya akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang hendaknya kita senantiasa dimudahkan untuk belajar sehingga kita semakin paham dan mengerti dengan kewajiban-kewajiban kita dalam beragama. Ikhwati fillah, salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mentauladaninya. Kita dimudahkan oleh Allah untuk setia berada di atas sunnahnya, karena itulah jalan yang selamat. Tidak ada jalan yang membawa kita kepada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kecuali jalan yang telah dirintis dan diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan mencoba untuk menggali salah satu dari 3 pembagian tauhid yang 1 dan 2-nya sudah kita berikan penjelasan. 3 komponen tauhid, 3 bagian tauhid yang sudah sering kita ulang-ulang itu adalah rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Sekarang insyaallah kita sudah masuk pada bagian yang ketiga, yaitu ma'rifatu al-asma'i wa sifat, mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, mengenali nama dan sifat Allah mesti berujung pada ketaatan. Mesti kita semakin taat dan semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mengenali nama dan sifatnya, kita tahu kebesarannya.
kita kerdilnya kita. Dengan mengenali nama dan sifat Allah, tahu kita kekuatannya. Dan pada akhirnya kita juga sadar akan kelemahan kita. Dengan mengenali nama dan sifat Allah, kita akan kenal dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar maha agung, maha mulia. Yang dengan sendirinya kita semakin sadar akan kehinaan dan kelemahan kita sebagai makhluk. Nah, oleh karena itu wajib hukumnya kita untuk mengenali nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, di dalam kitab ini beliau memberikan banyak poin yang berkaitan dengan ma'rifatu al-asma'i was sifat, bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya terhadap hamba. Kita ini adalah hambanya dan dia adalah Rabb kita. Tidak mungkin rasanya kita akan mencintainya kalau seandainya kita tidak mengenalinya. Supaya kenal, maka diberitahukanlah oleh Allah. Boleh tentu dakwah siapanya, Allah kabarkan kepada kita siapa diri dia. Nah, dialah yang paling pantas untuk kita percaya di dalam mengenali Allah, mengenali dirinya. Tentu ia mengatakan siapa lah kena percaya, tentu Allah sendiri sesuai dengan yang dia perkenalkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwati fillah, ada beberapa hal yang satu persatu insya Allah akan kita coba lihat melalui buku ini, supaya kita benar pengenalan kita terhadap Allah, supaya tidak tersalah. Apakah ada kesalahan dalam mengenali sifat-sifat Allah? Jawabannya ada. Kalau ada pertanyaan, apakah ada kesalahan atau penyimpangan dalam mengenali sifat-sifat Allah? Jawabannya ada. Apa dia bisa salah? Dan kesalahan itu belum muncul. Pada zaman Nabi tentu tidak akan ada kesalahan itu. Karena Nabi sendiri yang mendapatkan wahyu dan Nabi yang menyampaikan kepada para sahabat. Pada generasi sahabat, ulun juado kesalahan itulah. Karena mereka mengambilnya langsung dari Nabi. Gurunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disebut oleh Nabi, itulah yang mereka ambil. Mana yang dilarang oleh Nabi, itu pula yang mereka tinggalkan. Termasuk dalam mengenali Allah. Apa contoh? Ini salah satu contoh yang ada dalam buku ini. Penulis muallif Ibnu Mandah menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha anil mujadalati fi dzatillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang untuk mujadalah, jidal, untuk berbantah-bantah, untuk berdebat fi dzatillah, tentang zat Allah. Jangan kalah mendebatkan zat Allah dunia Rasul. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Ada sebuah asar diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Rafa'ahu, beliau mengangkat ungkapan itu, diangkatnya dan disandarkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, dia berkata,
tafakkaru fi kulli syai'in wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah oleh kalian fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Boleh kita pikirkan tentang dunia kita, tentang segalanya. Wa la tafakkaru fi dzatillah. Tetapi jangan kalian pikirkan tentang zat Allah. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan juga Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Awradahu Al-Albani fi Sahihah. Al-Albani memuat hadis ini dalam silsilah hadis sahihnya. Apa yang ada pada riwayat ini? Jangan pikirkan zat Allah. Berarti zat Allah bukan untuk kita pikirkan, tapi untuk kita percayai, untuk kita imani sesuai dengan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sesuai dengan yang turun pada ayat. Karena ternyata hadis ini sejalan juga dengan ayat Al-Quranul Karim. Apa kata Allah? Ini ada dalam surat Al-Hajj ayat 8. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Di antara manusia ada yang yujadilu fillah, mereka memperdebatkan tentang Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu, wala hudan, tanpa petunjuk yang ada dalam kitab. Tidak kan selesai dah. Kalau diperdebatkan juga, inilah nanti yang akan memunculkan penyimpangan demi penyimpangan. Kalau dicoba juga untuk dianalisa, ini kayaknya begini, ini kayaknya begini. Andai kan tidak datang itu dari Nabi, berarti jangan diperdebatkan. Sejalan tidak ayat ini dengan hadis yang datang dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar? Sangat sejalan. Tafakkaru fi kulli syai' wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah tentang segala sesuatu, tapi jangan pikirkan tentang zat Allah. Apa kira-kira contoh ayat-ayat yang berhubungan dengan zat Allah? Itu banyak sekali. Karena nanti ketika kita bicara tentang sifat, ada sifat-sifat yang berhubungan dengan af'alnya Allah, sifat-sifat fi'liyah. Ada nanti sifat-sifat yang berhubungan dengan zat Allah, sifat zatiyah. Semua itu ada dalam Al-Quran. Sekali lagi, hanya untuk diimani sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikatakan oleh Allah, wa huwas sami'ul basir, dialah Allah yang maha mendengar, maha melihat. Maha mendengar, maha melihat, itu nama dan sekaligus sifat. Nama dan sekaligus sifat yang berkaitan dengan zat Allah. Bahwa zat Allah punya sifat yang namanya mendengar. Perlukah kita perdebatkan bagaimana Allah mendengar? Seperti apa Allah itu mendengar? Apakah sama seperti manusia? Sama seperti manusia pasti tidak. Karena ayat itu sendiri tadi awalnya sesungguhnya adalah laisa kamitslihi syai'. Sekarang digandeng oleh Allah dua hal. Penetapan sifat dan sekaligus menafikan keserupaan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi wa huwas sami'ul basir. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Berarti di sini ada sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi mengatakan
la tafakkaru fi dzatillah. Jangan kalian pikirkan tentang zat Allah. Maka kita tinggal mengimaninya saja. Kalau ambil ada ayat-ayat yang lain yang berhubungan dengan sifat zat. Zat itu seperti mendengar, melihat, ilmu. Itu sifat zat. Apa maksud sifat zat itu? Sifat yang memang melekat pada Allah bersamaan dengan Allah. Bukan ada dulu Allah baru ada dia. Tidak. Semenjak dari adanya Allah, maka ketika itu juga sudah ada sifat zat itu. Dia berbicara. Allah bisa berbicara kapan dia kehendaki. Dan seperti apa dia kehendaki. Bahkan nanti di akhirat kelak Allah akan menantang raja-raja yang durhaka itu. Limanil mulkul yaum, kata Allah nanti. Mana raja-raja dunia itu? Bagi siapa kerajaan itu hari ini? Limanil mulkul yaum. Siapa pemilik kerajaan hari ini yang sesungguhnya? Lillahil wahidil qahhar. Kerajaan hari ini hanyalah milik Allah yang esa, yang qahhar, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang gagah. Bukankah itu ungkapan Allah? Allah itu kalam sebagai sifat dia. Maka Allah bisa berbicara kapan dia kehendaki dan seperti apa yang dia kehendaki. Allah bisa mendengar dengan cara yang dia kehendaki. Kapan saja. Dan tidak ada batas bagi pendengaran Allah untuk sesuatu yang tidak ada yang dia tidak mendengar. Sekecil apapun suara, maka Allah pasti akan mendengar. Tidak ada batasannya. Berbeda sama manusia. Kita tinggal mengimaninya saja. Termasuk yang ke dalam dikelompokkan yang masuk ke dalam sifat-sifat yang berhubungannya dengan zat itu seperti wajah, seperti tangan, wajah, tangan, itu semua adalah bagian dari sifat yang berhubungan dengan zat. Ada tumit dalam hadis. Rasul mengatakan ketika Allah meletakkan tumitnya di dalam neraka, padam neraka itu. Berarti Allah punya tumit. Tetapi laisa kamitslihi syai'. Ini yang tidak boleh dilupakan. Ketika kita mengisbatkan ada sifat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'annya tentang zat dia, mesti diikutkan sekaligus dengan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Tapi punyakah dia sifat itu? Jawabannya iya. Jika datang dari hadis-hadis yang sahih, jika datang di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau dari dalam Al-Qur'anul Karim dipastikan dia sebagai sesuatu yang sahih. Dan tidak ada istilah dalam Quran tidak sahih. Yang ada istilah sahih tidak sahih hanya ada pada hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Betapa banyak orang menisbatkan sesuatu kepada Nabi, tapi ternyata tidak. Jadi bukan nabinya yang salah, tapi orang yang menisbatkannya. Karena hadis itu kan menisbatkan perkataan kepada Rasul. Maka definisi dari hadis apa? Ma udhifa ilan nabi. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dinisbatkan kepada Rasulullah berarti ada yang menisbatkannya. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang menisbatkan tetapi itu tidak benar. Kalau kita tengok pada masa dahulu betapa banyak orang-orang yang ingin supaya golongan dan kelompoknya itu eksis, diterima di tengah-tengah masyarakat, maka banyak di antara mereka yang membuat-buat
sesuatu lalu dikatakan ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran tidak. Kenapa tidak bisa dikatakan untuk Al-Quran seperti itu? Karena Al-Quran Allah yang langsung menjaganya. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Bahkan jaminan ini tidak ada untuk Taurat dan Injil. Jaminan terpelihara itu tidak ada untuk Taurat dan Injil. Maka hari ini orang sulit untuk menentukan yang mana Injil yang asli itu yang mana. Sampai hari ini tidak tahu yang mana yang betul-betul asli. Kok bisa seperti itu? Tidak ada jaminan memang dari Allah. Yang ada hanya Quran. Kalau Quran ada, maka sampai hari ini pun tidak ada Quran yang bisa diutak-atik. Tidak ada yang bisa ditipu-tipu. Allah takdirkan memang seperti itu. Andaikan ada orang yang mencoba untuk merusaknya, mengganggunya, merubah-rubahnya, pasti cepat ketahuan. Karena sudah banyak upaya untuk merubahnya. Tetapi Allah juga punya cara untuk memberitahukan, karena dia yang menjaga. Dulu pernah di Jawa Timur itu pernah ada usaha untuk merubah satu huruf dalam Al-Quran ingin dirubah. Itu dalam surat Zuhruf ayat 81. Bunyinya, Qul in kana lirrahmani walada fa ana awwalul abidin. Itu in kana itu kan ada hamzah di bawah itu. Hamzah, alif, ada hamzah, itu in kana. Perubahannya apa? Ingin dirubah menjadi kul liman kana. Jadi alif, hamzah ini mau dirubah jadi huruf mim. Kul liman kana. Dan itu artinya bertolak belakang 100%. Kalau dikatakan in kana lirrahman, katakanlah jika Allah punya anak, maka saya yang pertama menyembahnya, kata Nabi. Berarti Allah tidak punya. Tapi kalau dirubah jadi liman kana, liman itu artinya bagi siapa. Jadi bukan lagi jika ada, tapi siapa yang Allah jadikan anak, maka saya pertama menyembah. Ini menisbatkan ada anak bagi Allah. Coba bayangkan, cerdas juga berarti orang itu ya. Hanya merubah satu huruf saja, itu berubah makna 100%. Tetapi belum jadi berhasil untuk dirubah, Allah sudah memberitahukan. Karena kitab yang paling banyak dibaca di dunia ini hanya Al-Quran. Tidak ada kitab yang dibaca oleh orang di dunia ini sebanyak Al-Quran. Bahkan yang tidak muslim pun membaca Quran. Karena tujuannya untuk mencari kesalahan. Banyak di antara orang-orang ingin mencari kesalahan, pada akhirnya dia masuk Islam. Atau dibaca untuk tujuan penelitian. Penelitian ilmiah, ilmu pengetahuan. Ilmuwan-ilmuwan itu kalau ada hubungan sama Quran, itu mereka baca itu. Nah, apalagi umat Islam. Maka untuk Al-Quran semuanya sahih. Karena dia dari segi subut itu qat'iyyus subut. Paling nanti yang akan ada perbedaan pada sebahagian ayat disebut nanti dengan zanniyud dilalah. Ada yang dilalahnya zanni sehingga maknanya masih bisa diperdebatkan, diperselisihkan, tapi untuk keberadaannya semua adalah qat'i dan tidak ada yang tidak sahih. Nah, baik, ikhwati fillah, maka jika datang dari Quran, maka kita tinggal mengimaninya. Tidak ada yang perlu untuk kita perdebatkan, apalagi nanti memperdebatkannya tanpa ilmu, tanpa petunjuk. Datang pada poin yang berikutnya, bayanun nahi an taqdiri kaifiyati sifatillah wa dalilu ala itsbati sifatihi
wa anna Allah wasafa nafsahu. Ada beberapa contoh di sini, bisam'i wal basar wal yamin bitarkit tashbih wat tamtsil. Jadi ketika kita dilarang untuk memperdebatkan tentang zat Allah, karena akal kita takkan mungkin sampai pada kesimpulan, karena Allah adalah perkara gaib, dan yang gaib adalah bisa diketahui melalui wahyu. Bapak cara tahu yang gaib. Cara mengetahui yang gaib itu adalah dengan wahyu. Ada penjelasan sebenarnya dari para ulama seperti Syekh Utsaimin pernah memberikan penjelasan, kita bisa mengetahui yang gaib bagi kita itu dengan 3 cara. Dengan 3 cara. Di antaranya dengan ketika kita sudah melihat langsung. Berarti hilang, tidak lagi menjadi gaib. Hilang kegaibannya kalau sudah jadi langsung. Kalau lah nampak ada langsung, berarti tidak lagi gaib. Mungkinkah itu untuk Allah? Tidak. Yang kedua, supaya yang gaib itu kita tahu seperti apa dan bagaimananya, dengan melihat yang semisalnya. Melihat yang serupa dengannya. Kalau umpamanya kita punya teman, dia ngomong, saya punya mobil Fortuner. Bisa enggak kita tahu seperti apa mobilnya? Apa dia bisa? Nyado yang semisal dengan itu. Tapi kok inyo aja punya sarangnya, cik tu barang dia. Tidak bisa ada. Kecuali kalau tengok langsung dah. Kalau ditengokkan langsung, oh iko barang sendirinya. Berarti hilang gaibnya. Tapi ketika dia punya yang semisalnya, tidak pun nampak ada, Pak. Apa mobil apa? Fortuner warna putihnya. Terbayang tidak ada, Pak? Terbayang langsungnya di jalan banyak. Tapi mungkinkah itu untuk Allah? Tidak. Apa tidak mungkin? Karena tidak ada yang semisal Allah. Kok disabui ada mau? Al-Quran menyabui kalau Allah menisbatkan untuk dirinya wajah. Mungkinkah kita tahu yang semisalnya? Kan enggak, karena enggak ada yang semisal dengan Allah. Dan Allah enggak pula memperlihatkannya langsung. Sedangkan Nabi Musa aja nak mandang, enggak bisa lah. Kan minta ada Nabi Musa kan, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, tolong tengok enggak dalam cendapunya. Sabirlah ta'ala, tidak akan bisa. Lantarani. Tidak akan bisa. Dan tidak bisa ini jangan pula dipahami nanti seperti orang Mu'tazilah. Karena kata lantarani dalam ilmu nahwu itu, lan itu kan faedahnya nafyul mustaqbal. Menafikan di masa yang akan datang. Oleh orang Mu'tazilah, tidak mungkin dilihat itu, katanya sampai di akhirat kelak. Maka orang Mu'tazilah menolak bahwa di akhirat kelak nanti Allah dapat dilihat melalui ayat ini. Karena Allah bilang lantarani, engkau takkan mungkin bisa melihat. Tetapi oleh ahlu sunnah, mayoritas ulama Islam, lan itu walaupun mustakbal, tapi hanya selama di dunia saja. Hanya selama di dunia saja. Di akhirat kelak bisa. Karena ada ayat yang mengatakan bahwa nanti di akhirat kelak diberikan kenikmatan bagi orang-orang beriman untuk memandang kepada wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Hari itu wajah orang beriman itu berseri-seri, ceria sekali. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah,
kepada Rabbnya dia melihat. Berarti bisa melihat kepada Allah, dan itu kepada wajah, karena ditafsirkan oleh Nabi bahwa yang dilihat itu adalah wajah. Maka untuk di dunia tidak bisa. Oleh karena itu perkara wajah Allah selama kita di dunia pasti akan menjadi masalah gaib. Kita hanya perlu untuk mempercayainya. Nah, balik kepada yang tadi. Jadi yang kedua caranya dengan melihat yang semisalnya, dan itu mustahil mungkin pada Allah. Andaikan kita baru percaya ketika kita sudah melihat yang semisalnya, berarti tidak akan pernah kita percaya. Karena kita tidak akan pernah melihat yang semisalnya. Dua pertama mustahil untuk Allah. Tinggal cara yang ketiga. Cara yang ketiga untuk mengetahui perkara yang gaib adalah dengan adanya informasi yang terpercaya. Dengan adanya informasi yang terpercaya untuk perkara yang gaib itu, berarti kita wajib mengimaninya. Kenapa kita percaya ada hari kiamat? Karena ada sumber terpercaya. Kalau sumber terpercaya yang menyebutkan, tidak ada alasan nolak. Kalau tidak terpercaya, mungkin tidak tolak. Ustaz tu potong beli mobil Alphard, tidak jayur mana lo, Ustaz tidak fiti namanya. Tapi ketika diinformasikan oleh orang yang sangat terpercaya, yakin tak bang? Tidak ada apa nolak lainnya. Inyo memang terpercaya selama tidak pernah berdutur. Jalan dalam pikiran awaknya, tidak sewana jayurnya, tapi tidak nama nyampen. Karena yang menyampaikan orang yang as-sadiqul masduq. Jalan musikin lah Ustaz tu. Tapi yang menyampaikan terpercaya, tidak mungkin dia bohong lah. Tentu kita akan percaya. Maka untuk Allah, siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan bahwa Allah punya wajah itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu as-sadiqul masduq. Yang benar, terpercaya, tidak ada yang menganggapnya tidak benar, tidak pernah berbohong. Itu kesaksian orang jahiliyah. Inyo yang menyampaikan itu Tuhan. Baik dalam hadisnya maupun dalam oleh Allah sendiri dalam Al-Quran tentang zat-zat Allah, datang dari hadis yang sahih, maka tidak ada alasan kita untuk mempertanyakan dan memperdebatkan. Sekarang Nabi kita menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah selain daripada yang tadi sudah kita sampaikan, dan semuanya sejalan nanti dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Nabi tidak belum memandai-mandainya dalam hal itu. Nabi adalah menyampaikan berdasarkan kepada wahyu. Jadi kok ada juga yang tidak percaya, berarti dia menolak berita benar yang datang dari orang yang terpercaya, yang menyebut bahwa nanti di akhirat kelak kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan. Ada hadis Nabi menjelaskan, satarawna rabbakum kama tarawnal qamar. Kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian memandang kepada bulan. La tudammuna bihi, kalian tidak berdesak-desakan. Ini banyak orang kalau menengok tapi tidak berdesak-desak. Apa yang tidak berdesak-desak? Karena dia di atas. Ini Allah Ta'ala itu maha tinggi, sampai di akhirat kelak dia tetap maha tinggi. Kalau kamu sejajar jawab, mungkin desak-desakan, mungkin ada tidak nampak. Umpama togak agak satu orang di situ. Itu togak orang depan tu sama tinggi je kepala awak. Nampak?
Yang kan nampak orang depan ya. Mulai sab kedua mungkin masih nampak je, Bu. Yang bagian ketiga, di sab ketiga mungkin masih leju bisa nengok, yang keempat lah ndak nampak lah. Tapi apa kata Rasulullah, tudammuna fihi, kalian tidak akan desak-desakan dalam melihatnya, semua kalian akan melihatnya. Satarawna rabbakum, dan hadisnya sahih. Perlukah lagi untuk diperdebatkan? Tidak. Perlukah untuk diragukan? Tidak. Jangan kan tidak percaya oleh ragu saja tidak boleh. Inilah rahasianya. Kenapa di awal ayat Quran itu Allah katakan la raiba? Itu di awal ayat dong. Bawa baca Quran ha? La raiba. Tidak ada keraguan. Berarti dari si kowo dari awal kau sampai ke ujung. Tidak ada ragu dong. Jangankan tidak beriman, ragu saja. Tidak boleh. Kalau nggak salah, entah di sini, entah di tempat majelis lain, ada ilmuwan kafir yang masuk Islam gara-gara ayat ini. Jadi ada di antara ilmuwan dari Inggris masuk Islam gara-gara kata la raiba fi. Apa katanya? Salamu kayaknya kalau dia baca buku, kalau dibaca di mukadimah buku tuh selalu nanti penulis mengatakan begini, ini adalah karya manusia yang masih banyak kesalahannya. Baca buku cik kau di mukadimah kau, mohon maaf jika ada kesalahan. Bacalah buku ketiga, ini tidak sempurna. Jika ditemukan kesalahan, tolong beritahu. Semua buku yang saya baca seperti itunya, kecuali Quran. Saat saya membaca Quran dari awal ayat, Allah sudah bilang la raiba fi, tidak ada satu bentuk keraguan. Akhirnya masuk Islam dia. Nah, jadi jangan tidak beriman. Ketika disebutkan ayat-ayat sifat, dia bilang tentang diri dia, la raiba fi, tidak ada satu bentuk keraguan pun. Ikhwati billah, kita jawab dulu suara azan, nanti insyaallah kita sambung sedikit materi. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum kita bertanya jawab, beri waktu sejenak untuk menyempurnakan apa yang kita bahas. Tadi untuk malam ini 2 poin yang kita sampaikan. Yang pertama tadi adalah larangan untuk memperdebatkan zat Allah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan zat bukan untuk diperdebatkan, karena akal tidak mungkin untuk bisa sampai pada kesimpulan, karena zat Allah adalah perkara gaib. Tugas kita hanya mengimani. Yang kedua, larangan untuk mencari-cari kaifiyati sifatillah, untuk mencari-cari seperti apa sifat-sifat Allah. Itu dilarang juga. Karena ketika kita diminta untuk mengisbat, kita dilarang untuk mencari kaifiyah. Contoh, tangan Allah Ta'ala, tidak bisa, tidak boleh. Seperti apa wajah Allah, tidak boleh. Nabi tidak pernah menyampaikan. Itu bukan kerja kita. Dan memang kita tidak akan tahu. Karena itu hanya bisa diketahui melalui wahyu seperti yang tadi kita katakan. Maka Allah lah yang telah mensifati dirinya. Wa annallaha wasafa nafsahu. Allah telah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang telah dia sampaikan dalam Al-Quran. Seperti yang tadi kita contohkan. Ada mendengar, ada melihat. Kemudian Allah mensifati dirinya dengan al-yamin. Yamin apa? Tangan kanan. Dan itu perlu diimani bitarkit tasbihi wat tamtsil, dengan meninggalkan tasbih dan tamtsil. Tugas kita apa? Mengimani. Ada di sini disebutkan 3 riwayat dari sekian banyak riwayat. Ada di antaranya datang dari Ibnu Mas'ud. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang kedua dikatakan ada di antaranya seseorang dari Yahudi. Kalau pada riwayat yang ketiga dikatakan yang datang itu adalah salah seorang dari pendeta Yahudi. Tapi isinya sama. Apa kata seseorang yang datang itu? Ya Abul Qasim. Abul Qasim adalah salah satu dari panggilan Rasulullah SAW.
Karena salah satu dari anak Nabi namanya adalah Al-Qasim. Jadi karena namanya Qasim maka ya Abul Qasim. Apa bunyinya? Iyo bunyinya. Apa bunyinya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yahmilul khalaiq ala isbi' was samawati ala isbi' wal aradina ala isbi' wasyajari ala isbi'. Apakah benar sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan langit makhluk yang ada ini hanya dengan pada satu jari, memegangnya dengan satu jari, menggenggamnya dengan satu jari. Wal langit-langit juga semua langit yang ada itu hanya dengan isbi', satu telunjuknya saja. Wal aradin, semua bumi yang berlapis-lapis itu hanya juga dengan isbi', satu telunjuknya saja. Pohon-pohon, bukit-bukit itu dipegang oleh Allah, digenggam hanya dengan satu. Awak ikut tak bisa cik jari dengan cik komik lah. Tak bisa pegang cik jari. Allah Ta'ala 7 lapis langit, 7 lapis pula bumi, pohon-pohon, gunung-gunung hanya dengan usbu', dengan satu jari saja jadi telunjuk. Mendengarkan pertanyaan itu, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tersenyumlah Rasulullah hatta badat nawajizu. Nampak sangat saat dia tersenyum itu nampak gusinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah turunkan ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidaklah memuliakan Allah sesuai dengan yang semestinya. Jadi orang-orang yang meragukan itu, orang-orang yang memperdebatkan itu, orang-orang yang menolak sifat-sifat yang ada tadi itu mereka tidak memuliakan Allah sesuai dengan yang semestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi ini jami'an, semuanya qabdatuhu yaumal qiyamah, berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyamini, dan langit-langit yang berlapis-lapis itu matwiyatun biyamini, Allah gulung semuanya itu dengan tangan kanannya. Berarti Allah punya tangan, Allah punya jari. Usbu' apa nih? Jari. Kalau di kita usbu' nih. Kalau untuk Allah perlu kita cari seperti apa? Laisa kamitslihi syai'un. Maka pada poin yang kedua ini dilarang untuk mencari-cari kaifiyati sifatillah. Cara sifat-sifat Allah dilarang kita untuk mencari-cari. Nya tak kan HP, ke mana kan dicari? Nya kalau lekan wajib dalam hadis, nya masalah gaib. Dan tak kan dapat dah. Kalau tak juga kan dapat apa nak cari juga. Maka jangan habiskan waktu. Jangan habiskan waktu untuk mencari, menganalisa, apalagi sampai pada ujung penolakan. Tak mungkin ya Allah punya jari sama. Dia jawab lah. Nanya punya sama siapa? Awak je bu. Allah Ta'ala lah jaga. Sebab dia laisa kamitslihi syai'un. Tak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Tapi percayakah kita? Percaya, karena Allah yang menyebut. Langit itu nanti matwiyatun biyamini. Allah gulung sekali gulungnya dengan tangan kanan. Selesai semuanya. Wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah. Betapa? Kayak apa kira-kira besarnya alam ini? Tapi berada dalam genggaman Allah. Jangan itu kene. Jangan kenapa oleh alam secara keseluruhan. Itu berada dalam genggaman Allah. Maka Allah Maha besar. Ini dua hal
yang harus kita miliki pada saat kita membicarakan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lakukan perdebatan karena akan berujung pada penyimpangan. Dan kemudian jangan coba-coba mencari kaifiyah karena tidak akan ketemu, sebab Nabi tidak memperjelaskan, tidak menyampaikan seperti apa. Nah, oleh karena itu dalam fakta sejarah secara garis, iya Allah Ta'ala punya wajah, iyonya sama jawab. Iya Allah Ta'ala punya tangan, iyonya tangan sama jawab. Itu musyabbihah. Ini dua bentuk penyimpangan besar. Di satu sisi ada yang menolak ta'til, di satu sisi lagi ada pula yang mengisbat juga tetapi terjebak pada penyerupaan, diserupakan. Lalu muncul pertanyaan, kalau memang dua itu penyimpangan besar, bagaimana dengan takwil? Takwil itu bisa di dalamnya ada dua-duanya. Bisa di dalamnya ada ta'til, bahkan bisa di dalamnya ada tasbih. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Orang yang mentakwil, kelompok yang mentakwil, kenapa mereka mesti terdorong untuk mentakwil sifat itu? Karena diawali oleh penyerupaan. Berarti terjebak pada tasbih. Ada unsur tasbih itulah dalam pikiran mereka sehingga ini perlu untuk ditakwil. Ketika ada ayat, umpamanya ayat tentang yang biasa kita sebutkan, Allah mencela iblis yang tidak mau sujud. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata kedua tanganku oleh ahli ta'wil, ini tidak mungkin dua tangan. Dia bilang tidak mungkin itu kenapa? Berarti dia sedang pikirannya, otaknya itu sedang menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti ada tasbih di situ. Karena ada tasbih, maka tidak pantas. Kalau begitu perlu untuk ditakwil. Nah, setelah dia takwil, setelah ditakwilkan nanti dua tangan itu artinya bukanlah dua tangan, tapi al-qudratu wan ni'mah. Kudrat, kekuasaan dan nikmat. Allah ciptakan Adam dengan kekuasaan dan nikmat. Ketika tangan itu bukan lagi tangan, tapi kudrat dan nikmat. Apakah bukan itu menafikan sifat tangan? Apakah masih Allah punya sifat tangan bagi ahlu ta'wil? Tidak. Berarti itu ta'til. Maka mu'awil terkumpullah di dalamnya tasbih dan ta'til. Maka berawal daripada tasbih, diikutkan dengan ta'til, dan berujung kembali pada tasbih. Berujunglah balik pada penyerupaan. Apa dah sebab begitu? Karena ketika sudah diartikan dua tangan itu kudrat dan nikmat, supaya Allah tidak diserupakan dengan makhluk, maka diartikanlah dua tangan itu dengan kudrat dan nikmat. Kudrat itu kekuasaan. Makhluk punya kekuasaan enggak? Ada makhluk berkuasa? Ada kan? Berarti berkuasa ya tuh. Nikmat. Ada makhluk punya nikmat. Ada juga berarti menyerupakan. Sama dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka tidak mau mengatakan bahwa Allah berada di atas arsy. Istawa itu bukanlah istawa. Karena kalau dikatakan Allah berada di atas arsy, berarti serupa. Di pikiran dia saat itu ada tasbih. Sedang mentasbihkan Allah dengan raja-raja. Maka perlu ditakwil. Jadi takwil itu mesti asasnya pada tasbih dulu. Sebelum dia mentakwil. Nanti ketika selesai ditakwil, oh kalau begitu apa artinya? Artinya istaulah.
Istaula itu berkuasa. Nah sekarang kalau sudah diartikan berkuasa, berarti dinafikanlah istawa. Tidak boleh itu karena sudah diartikan dengan istaula. Tapi berujung kembali pada tasbih. Raja berkuasa enggak? Sama saja Allah Ta'ala. Oh, tidak sama Pak Ustaz. Berkuasanya raja terbatas. Istaulanya raja itu terbatas. Kalau istaulanya Allah tidak terbatas. Kenapa tidak dari awal saja? Istawanya Allah tidak sama dengan istawanya raja. Istawanya raja terbatas. Aduh, kok saatnya konon itu bang. Kalau sampai masuk jabatan kan kena sebutun. Tapi Allah istawa juga di atas arasnya, berada di atas aras, tetapi tidak serupa dengan makhluk. Oleh karena itu, akidah yang paling selamat adalah aqidatus salaf, aqidatus sahabah yang diajar oleh Nabi langsung. Imani bahwa Allah berada di atas aras, tetapi nafikan semua bentuk keserupaan. Imani tidak diperdebatkan. Kemudian jangan cari-cari kaifiyah seperti apa itu kita tidak akan pernah sampai kepada jawabannya. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu bagi kita bersama. Baru nanti pada poin yang berikutnya, kepastian bahwa semua sifat-sifat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dalam dalil-dalil yang sahih tadi itu semuanya pasti berbeda, pasti tidak sama dengan sifat-sifat yang ada pada al-awsan, yang ada pada Tuhan-Tuhannya orang-orang jahiliyah dulu yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Seandainya ada pertanyaan, mungkin masih ada 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Dadah. Pas. Alhamdulillah. Dia tidak boleh dapat dulu kan? Waktu tinggal diimani saja, tinggalkan semua bentuk perdebatan. Kalau bertanya saja, berarti tidak mendapat timur ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tinggal kita lihat panduan saja. Qurannya mana, hadisnya mana, lalu kemudian kita imani. Jangan ditolak, jangan diserupakan, dan jangan pula ditakwilkan. Karena dalam takwil itu terkumpul di situ penyerupaan dan sekaligus penolakan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.